Mungkin kita langsung ada pertanyaan yang masuk Ustadz dari kayaknya ini dari seorang akhwat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Islam memandang kami perempuan sebagai tenaga kesehatan? Sedangkan saya percaya bahwa wanita terbaik itu berada di luar rumah. Kemudian kedudukan kami yang keluar sebagai tenaga kesehatan bagaimana Ustadz? Syukran Ustadz. Tafadhol. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau wanita, wa huwa mu'minun, dan dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami benar-benar akan memberikan penghidupan yang baik, hayatan thayyibah, di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat nanti. Dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Secara umum sama laki-laki dan wanita. Tapi ada hal-hal yang dibedakan. Kenapa? Karena memang laki-laki nggak sama dengan wanita. Kita lihat di antara yang membedakan laki-laki dan wanita. Laki-laki diperintahkan sholat berjamaah di masjid. Wanita lebih baik sholat di rumah. Laki-laki diwajibkan sholat Jumat. Wanita tidak diwajibkan sholat Jumat. Laki-laki diwajibkan untuk berjihad di jalan Allah. Perempuan enggak. Laki-laki wajib memberikan nafkah kepada wanita. Perempuan enggak memberikan nafkah kepada suaminya. Jadi hendaklah kita memahami tugas kita. Sebagai apa? Disitulah kita akan tahu. Kalau bicara seorang wanita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, ya, dia bisa menjadi orang yang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan, Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tapi dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain, ada yang namanya skala prioritas. Skala prioritas orang siapa yang harus lebih diutamakan mendapatkan manfaat darimu. Kalau engkau seorang wanita sebagai seorang istri, maka orang yang paling harus mendapatkan manfaat darimu, suamimu. Sampai wanita ini, kalau mau puasa sunnah, itu harus pamit sama suaminya. Izin sama suaminya, kalau suaminya sedang di rumah. Maka sebagai seorang yang mengerti agama, paham dengan kedudukan dia, aku hamba Allah, Allah buat aturan, aku izin sama suamiku. Jadi orang yang paling banyak memberikan manfaat atau orang yang paling utama mendapatkan manfaat darimu adalah suamimu. Kalau engkau seorang ibu, maka orang yang paling berhak mendapatkan manfaatmu anak-anakmu. Seorang anak orang tuanya, kemudian kerabat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis memberikan manfaat kepada orang lain, tapi engkau lupa. Engkau memberikan manfaat kepada orang jauh, orang dekat, engkau nggak kasih manfaat. Maka tatkala seorang wanita, dia menjadi tenaga kesehatan, dia lihat apakah dia mampu menggabungkan antara tugas dia memberikan manfaat kepada suaminya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu atau tidak. Jangan sampai kau menelantarkan yang menjadi kewajiban. Maka silakan kau laksanakan tugasmu. Dan sekali lagi para wanita harus tahu, engkau gak wajib cari nafkah. Suamimu yang harus cari nafkah. Pemahaman ini harus, keimanan ini harus ada. Kenapa? Dengan beriman bahwa laki-laki yang wajib memberikan nafkah, maka rumah tangga itu akan terjaga. Tapi kalau semuanya merasa wajib mengais rizki, cari rizki. Lu siapa yang ngurusin anak? Siapa melayani siapa? Maka silahkan engkau sebagai tenaga kesehatan melihat apa kewajibanmu, mana yang lebih wajib, mana yang sunnah, mana yang hanya mubah saja. Sehingga engkau mengetahui tugasmu yang lebih utama. Dan jangan sampai engkau melaksanakan yang sunnah yang wajib engkau tinggalkan. Hada wallahu a'lam bissawab.